Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB kembali melontarkan ultimatum kepada DPR RI terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Koordinator Teguh Istianto buka suara soal hasil audiensi dari DPR RI bersama 14 perwakilan AMPB di ruangan Abdul Muiz, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Masa AMPB menyatakan akan kembali mendatangi DPR pada 15 Desember apabila hingga batas waktu tersebut Undang-Undang Perampasan Aset belum juga disahkan. Ancaman itu menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan masa dalam rangkaian aksi mereka. Bagi AMPB, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan bagian penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Mereka menilai negara membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar dan merampas aset hasil tindak pidana, terutama aset yang berkaitan dengan praktik korupsi. Karena itu, AMPB meminta DPR tidak membiarkan pembahasan regulasi tersebut berlarut-larut. Mereka bahkan menyatakan siap kembali turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan kepastian. Dalam aksi tersebut, AMPB menyampaikan bahwa 15 Desember menjadi batas yang mereka tetapkan untuk kembali mendatangi DPR. Jika sampai tanggal tersebut UU Perampasan Aset belum disahkan, masa mengancam akan kembali melakukan aksi. Tidak hanya sekadar datang, AMPB juga menyampaikan ancaman akan menyeret DPR secara bersama-sama sebagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga legislatif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan AMPB tidak berhenti pada aksi yang sedang berlangsung. Mereka menyiapkan agenda lanjutan apabila DPR tidak memenuhi tuntutan mengenai UU Perampasan Aset. Bagi massa, persoalan tersebut bukan sekadar agenda legislasi. UU Perampasan Aset dianggap berkaitan langsung dengan upaya negara mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Selama ini, pemberantasan korupsi kerap berfokus pada pelaku dan hukuman pidana. Sementara itu, persoalan mengenai bagaimana aset hasil kejahatan dapat ditelusuri, dibekukan, dirampas, dan dikembalikan kepada negara menjadi bagian yang tidak kalah penting. Karena itulah AMPB mendorong agar regulasi mengenai perampasan aset segera mendapatkan kepastian. Ultimatum AMPB juga menambah tekanan terhadap DPR di tengah tuntutan publik agar lembaga legislatif lebih serius membahas regulasi pemberantasan korupsi. Bagi kelompok masyarakat sipil, pengesahan UU Perampasan Aset dipandang dapat memperkuat kemampuan negara dalam mengejar hasil kejahatan. Namun, proses pembentukan undang-undang tetap harus melalui mekanisme legislasi yang berlaku. DPR bersama pemerintah perlu membahas substansi regulasi, menyusun ketentuan yang jelas, sekaligus memastikan aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan perlindungan hak warga negara. Di tengah proses tersebut, kelompok masyarakat seperti AMPB memilih menggunakan tekanan publik. Aksi turun ke jalan menjadi cara mereka untuk memastikan isu tersebut tetap berada dalam perhatian DPR dan pemerintah. Ancaman kembali turun pada 15 Desember memperlihatkan bahwa AMPB ingin memberikan tenggat yang jelas. Jika tidak ada perkembangan sesuai tuntutan mereka, aksi lanjutan dipastikan menjadi opsi. Perampasan aset pada dasarnya berkaitan dengan upaya negara mengambil kembali kekayaan yang berasal atau berkaitan dengan tindak pidana. Instrumen semacam ini dinilai penting dalam perkara korupsi karena kerugian negara tidak hanya muncul dari perbuatan pelaku, tetapi juga dari hilangnya aset publik yang kemudian berubah menjadi kekayaan pribadi. Dalam praktiknya, pelaku dapat menjalani proses pidana, sementara aset hasil kejahatan bisa saja sudah berpindah tangan, disamarkan, atau ditempatkan dalam bentuk kekayaan lain. Karena itu, penguatan mekanisme pelacakan dan perampasan aset menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, aturan tersebut juga memiliki konsekuensi serius terhadap hak kepemilikan. Karena itu, mekanisme perampasan aset harus memiliki prosedur yang jelas, standar pembuktian yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat tindak pidana. Titik inilah yang membuat pembahasan UU Perampasan Aset menjadi penting sekaligus sensitif. Bagi AMPB, persoalan utama bukan lagi sekadar apakah DPR mendukung pemberantasan korupsi. Yang mereka tuntut adalah kepastian mengenai langkah nyata dalam membentuk regulasi perampasan aset. Sebab, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan produk hukum. Karena itu, mereka memilih memberikan tenggat waktu.
15 Desember menjadi tanggal yang disebut sebagai momentum bagi AMPB untuk kembali mendatangi DPR apabila tuntutan mereka belum terwujud. Ancaman aksi lanjutan itu sekaligus menjadi pesan bahwa tekanan publik terhadap DPR belum berakhir. Masa AMPB ingin memastikan pembahasan UU perampasan aset tidak kembali kehilangan momentum. Jika DPR berhasil memberikan kepastian mengenai proses dan target penyelesaian, tekanan tersebut bisa mereda. Namun jika tidak ada kepastian, AMPB sudah menyatakan akan kembali turun ke jalan. Ultimatum AMPB pada akhirnya menjadi salah satu bentuk tekanan publik terhadap DPR. Di satu sisi, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah. Di sisi lain, publik memiliki ruang untuk mengawasi sekaligus mengkritik proses legislasi tersebut. Tantangannya adalah memastikan tekanan publik tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan tidak berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum. Bagi AMPB, pesan mereka sudah disampaikan. Mereka akan kembali pada 15 Desember apabila UU perampasan aset belum disahkan. Dengan demikian, kini perhatian beralih kepada DPR.